Jemaat Gemim Kalvari yang satu, kita sudah bangun, kita percaya kita akan menerima lagi berkat melalui firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, ketika Engkau memberi kami kehidupan lagi, kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari ini, dan kiranya kami akan membuka dalam ibadah. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca dari Injil Matius pasal 25 ayat 16 sampai 18, bunyinya demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara-saudara, Yesus sedang mengajarkan dan mempersiapkan murid-muridnya untuk kelanjutan tugas panggilan di dunia sampai ia datang. Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga yang diumpamakan seseorang yang akan pergi keluar dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Masing-masing mengelola, masing-masing mengupayakan sehingga harta yang dipercayakan itu mereka bisa lipat gandakan. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang sesuai dengan pembacaan kita, ternyata hamba yang ketiga dia tidak mengelola, dia ambil talenta itu dan menyimpannya di dalam tanah. Sebaliknya, hamba yang pertama dan kedua, mereka mampu melipat gandakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Nah, saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita? Kita diajarkan untuk bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu yang Tuhan berikan ketika itu dipercayakan kepada kita. Selama dia pergi, selama dia sudah ada ketika dia telah naik ke surga dan sampai menantikan dia datang kembali. Waktu itulah yang dipercayakan kepada kita. Baik hamba pertama, hamba kedua, mereka mampu memaksimalkan apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini merupakan pengajaran bagi kita, orang-orang Kristen. Bagaimana Yesus dan karyanya di tengah dunia ini. Dia menghendaki agar supaya orang Kristen merespons karya selamat yang sudah dia berikan, yang sudah nyata di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ini menjadi gambaran bagaimana orang Kristen atau orang percaya yang dipercayakan berkat-berkat dalam hidupnya, agar supaya mampu di-manage, mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usaha untuk mengelola berkat dan karunia yang Tuhan berikan ini supaya kita bisa hidup dan menikmati dengan sukacita. Sebaliknya, yang menolak atau yang tidak melakukan kehendak tuannya tidak akan menikmati dan mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan kita khawatir atau kita takut melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita ragu untuk memanage pekerjaan, talenta, dan berkat yang Tuhan berikan hanya oleh karena kita terbatas. Kita mungkin tidak punya skill untuk mengelola itu. Tetapi kita percaya bahwa pasti Allah menolong kita. Kita ingat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai orang percaya. Maka apapun profesi kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kita dipanggil untuk mengoptimalkan waktu yang Tuhan berikan. Hari Pendidikan Kristen dan Pekabaran Injil di Minasa 190 tahun menggugah kita, memotivasi kita. Mari selama
kita dipercaya untuk menikmati dan mengelola berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita melalui karya selamatnya, mari kita optimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita mengisinya dalam tugas-tugas panggilan kerja kita. Dan mari kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki etos kerja yang baik. Orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang semakin cerdas. Orang-orang Kristen yang semakin bertalenta, berkarunia, dan bagaimana kita menjadi berkat ketika kita diberkati dengan talenta. Kita tidak menggunakan sendiri, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Saya percaya Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami percaya Tuhan sedang berkata, sedang bersabda, sedang menghendaki kami untuk melakukan kehendak-Mu di saat Tuhan mempercayakannya itu bagi kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami memanfaatkan berkat dan talenta yang Kau berikan. Dan berkati kami supaya kami boleh menikmati karunia dan talenta yang Kau berikan untuk menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.